maaf dikarenakan kami menyita waktunya sejenak, di mana kami akan sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pindrang itu diberikan tugas untuk mensosialisasikan kepada teman sejawat bahwa berkaitan dengan budaya positif, ya, berkaitan dengan budaya positif di sekolah kita. Oleh itu, supaya budaya positif kita bisa terapkan di sekolah, semua bisa paham tentang ini. Oleh itu kami dari CGP Ibu Satriani dengan CGP Syahruddin, saya sendiri, itu kebetulan kami dalam satu kompleks, ya, kita dalam satu kompleks, jadi kami berkolaborasi untuk menyampaikan materi ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bertanya kenapa ada Pak Syahruddin, ada Ibu Satriani di sini. Ya, kebetulan kami satu kompleks, jadi kami sekalian saja kita berkolaborasi untuk menyampaikan atau membagi pemahaman tentang budaya positif. Untuk posisi kontrol guru dan disiplin positif yang menjadi landasan dari budaya positif. Jadi mungkin perlu kita buka-buka kembali filosofi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut filosofi tersebut, tujuan pendidikan adalah sendiri adalah menjadikan peserta didik itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Untuk disiplin positif itu sendiri ada dua yang akan kita bahas, yaitu posisi kontrol guru. Nah, penting bagi guru untuk memahami bagaimana guru harus memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Oleh karena itu, dalam sesi ini kita akan mempelajari lebih dalam dengan melakukan refleksi. Guru seperti apakah kita selama ini? Dalam komponen kelas, posisi guru dapat dikatakan sebagai penggerak utama. Hal ini mewujudkan juga adanya kontrol guru dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini dikatakan bahwa guru itu sebagai motivator dan juga guru. Ada pertanyaan di sini, guru seperti apakah kita selama ini? Jadi mungkin bisa Bapak Ibu bertanya-tanya dalam hati posisi kita sebagai guru selama ini seperti apa. Nah, sebenarnya untuk posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Nah, untuk kelima-limanya nanti mungkin akan dibahas oleh rekan kita Pak Syahruddin. Untuk yang saya bahas di sini untuk lebih jauh yaitu posisi kontrol manajer. Nah, dalam menumbuhkan disiplin pada diri murid secara intrinsik, guru perlu berperan pada posisi kontrol manajer yang bertanya dan membuat kesepakatan kelas bila murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh, memberi hukuman, atau sebagai teman yang membiarkan murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, dalam keseharian kita, kalau kita mengingat tentang filosofi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, posisi sopan, tentunya budaya sekolah tersebut masih perlu dilaksanakan mengingat perannya yang dapat membuat sekolah menjadi lingkungan yang nyaman. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk keseharian kita mungkin sudah melaksanakan budaya 5S ini.
Contohnya misalnya mungkin ketika kita bertemu di siswa kita, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, mereka sudah melaksanakan beberapa, mungkin ada beberapa dari 5S ini, mungkin mereka senyum, mungkin juga mereka menyapa, tapi mungkin juga dari kelima budaya ini masih kalau kita lihat-lihat mungkin dari 100 siswa mungkin cuma 1-2 orang yang bisa melaksanakan kelima-limanya. Jadi disinilah tugas kita, saya dan Pak Syahrudin mengajak Bapak Ibu untuk menguatkan kembali budaya-budaya tersebut. Jadi perlu mungkin kita lakukan kebiasaan supaya menjadi kebiasaan dari murid-murid kita. Jadi mungkin kalau itu sudah menjadi kebiasaan, siswa kita dimanapun kita ketemu, baik di dalam ataupun di lingkungan di luar sekolah, mereka bisa melaksanakan budaya tersebut. Selanjutnya yaitu budaya positif. Nah, budaya positif itu sendiri terdiri dari yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima restitusi. Restitusi sendiri yang akan kita bahas ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama disiplin positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, selanjutnya kita mempelajari 2 konsep role manager. Jadi di sini guru tidak lagi menjadi penghukum, tidak juga menjadi teman, tetapi gurulah yang memberikan tuntunan untuk agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya disiplin dan hukuman. Disiplin dan hukuman adalah 2 hal yang berbeda. Disiplin merujuk pada praktik mengajar atau melatih seorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sementara hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid, disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Nah, untuk disiplin yang paling tepat untuk kita gunakan di lingkungan sekolah atau di kelas itu adalah posisi kontrol manajer. Jadi di sini guru tidak lagi menjadi penghukum, tidak juga menjadi teman, tetapi gurulah yang memberikan tuntunan untuk agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya disiplin dan hukuman. Disiplin dan hukuman adalah 2 hal yang berbeda. Disiplin merujuk pada praktik mengajar atau melatih seorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sementara hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid, disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Nah, untuk disiplin dan hukuman ini mungkin kita tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Mungkin sudah pernah kita lakukan semua, pernah kita terapkan kepada peserta didik. Nah, di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin
positif. Kemudian selanjutnya untuk hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan dalam berbagai bentuknya adalah penciptaan kontrol kepada pihak lain dengan memberikan stimulan dari yang kelihatan baik seperti membujuk, kemudian yang agak negatif, kemudian memaksa sebagai hal yang tidak mengenakan, maupun bujukan yang memberi kesenangan dalam bentuk penghargaan adalah bentuk orang lain, dalam hal ini murid mengikuti keinginan kita. Maka yang harus dibangun kepada murid adalah disiplin yang sesungguhnya, yang terbangun dari Bapak Ibu untuk menguatkan kembali budaya-budaya tersebut. Jadi perlu mungkin kita lakukan kebiasaan-kebiasaan supaya menjadi kebiasaan-kebiasaan dari murid-murid kita. Jadi mungkin kalau itu sudah menjadi kebiasaan, siswa kita dimanapun kita ketemu, baik di dalam ataupun di lingkungan di luar sekolah, mereka bisa melaksanakan budaya tersebut. Selanjutnya yaitu budaya positif. Nah, budaya positif itu sendiri terdiri dari yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan komunitas. Dan yang kelima restitusi. Restitusi sendiri yang akan kita bahas ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama disiplin positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, selanjutnya kita mempelajari dua konsep murid. Oleh karena itu, dalam sesi ini kita akan mempelajari lebih dalam dengan melakukan refleksi. Guru seperti apakah kita selama ini? Dalam komponen kelas, posisi guru dapat dikatakan sebagai penggerak utama. Hal ini mewujudkan juga adanya kontrol guru dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini dikatakan bahwa guru itu sebagai motivator dan juga guru ada pertanyaan di sini, guru seperti apakah kita selama ini? Jadi mungkin bisa Bapak Ibu bertanya-tanya dalam hati posisi kita sebagai guru selama ini seperti apa. Nah, sebenarnya untuk posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua teman, yang ketiga manajer. Jadi di sini guru tidak lagi menjadi penghukum, tidak juga menjadi teman, tetapi gurulah yang memberikan tuntunan untuk agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya disiplin dan hukuman. Disiplin dan hukuman adalah dua hal yang berbeda. Disiplin merujuk pada praktik mengajar atau melatih seorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sementara hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid, disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Nah, untuk membuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Nah, untuk kelima-limanya nanti mungkin akan dibahas oleh rekan kita Pak Sarudin.
Untuk yang saya bahas di sini untuk lebih jauh yaitu posisi kontrol manajer. Nah, dalam menumbuhkan disiplin pada diri murid secara intrinsik, guru perlu berperan pada posisi kontrol manajer yang bertanya dan membuat kesepakatan kelas bila murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh, memberi hukuman, atau sebagai teman yang membiarkan murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, dalam keseharian kita, kalau kita mengingat tentang filosofi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, posisi kontrol yang paling tepat untuk kita gunakan di lingkungan sekolah atau di kelas itu adalah posisi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Satriani SPD. Saya tadi melihat dari materi yang disampaikan, mungkin saya akan tambahkan sedikit berkaitan dengan keyakinan kelas. Di mana di keyakinan kelas ini, Bu, Bapak Ibu, jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa, ya, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk berani mengungkapkan, berani menetapkan apa keyakinan kelas kita itu. Jadi sudah dijelaskan Ibu Guru tadi bahwa keyakinan kelas itu kurang lebih dengan mirip-mirip sedikit dengan peraturan kelas, ya, kurang lebih mirip. Tetapi di sini keyakinan kelas, kalau keyakinan tadi dijelaskan bahwa keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas itu adalah dibuat oleh guru sendiri. Kalau di keyakinan kelas ini itu siswa yang buat, ya, siswa yang buat peraturan itu atau keyakinan kelas itu. Jadi mereka akan berkelompok, mungkin mereka akan membuat semacam kelompok-kelompok kecil. Dia itu akan menuliskan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, ya. Itu yang terjadi pada keyakinan kelas. Jadi saya berikan contoh di sini ada sedikit rekaman, ya, berkaitan dengan apa yang telah saya lakukan di kelas, ya. Bapak Ibu coba, ini ada video sedikit sebuah, bisa kita tonton. Oke, di sini Bapak Ibu, ya, di sini saya menjelaskan kepada siswa saya di kelas saya bahwa, keyakinan kelas itu begini, ya, ini keyakinan kelas dan bagaimana membuat keyakinan kelas itu. Itu yang saya lakukan, ya. Dan apa-apa saja yang dibutuhkan di kelas, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswa. Contoh, mungkin siswa menginginkan bahwa keseragaman. Pak, dia tulis dalam kertas bahwa Senin Selasa menggunakan pakaian pramuka umpama. Kalau itu sudah menjadi keyakinan kelas, ayo. Tetapi tetap kita merujuk kepada ada peraturan sekolah, ya. Kita tetap merujuk kepada peraturan sekolah untuk membuat keyakinan kelas. Ya, artinya kan di sekolah itu ada peraturan sekolah menyatakan bahwa Senin sampai Selasa menggunakan putih hitam, putih merah. Kemudian Rabu Kamis, ya, mereka harus menggunakan batik merah hati. Kemudian Sabtu Minggu itu menggunakan pakaian pramuka. Ya, tetap kita arahkan siswa ke sana, ya, dengan catatan maksudnya begini, mereka menggunakan pakaian seragam itu sesuai dengan apa yang di peraturan sekolah. Begitu maksudnya. Ya, jadi umpama hari Sabtu semua harus pakai baju pramuka. Jangan seperti saya kemarin, ada siswa saya hari Sabtu mereka pakai jilbab merah hati, kan tidak nyambung. Nah, itulah yang maksudnya dia melanggar dari keyakinan kelas itu.
Jadi cara membuatnya begini ya. Lanjut ya. Karena ini ada video. Oke, lanjut. Nah. Ini ada keyakinan kelas yang telah kami buat, ya. Ya, yang saya anggap ini tidak menyalahi daripada peraturan kelas, ya. Keyakinan coba ya. Hadir tepat waktu. Terasa sesuai dengan peraturan sekolah kita, ya. Kemudian menggunakan seragam lengkap. Tuh, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini kita upayakan supaya siswa itu bisa membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Tidak perlu lagi kita bapak ibu guru yang menyuruh. Nah, itu sampah coba buat di tempat sampah. Nah, tidak perlu lagi. Tetapi bagaimana cara kita menanamkan hal ini sehingga di hati mereka sudah tertanam bahwa oh ini adalah sampah. Sampah tempatnya di mana? Ya, kurang lebih kayak begitu. Jadi sudah dibudayakan. Kemudian mengikuti upacara setiap hari Senin. Itu berarti dia memakai pakaian seragam lengkap. Kemudian laki-laki itu rambutnya harus rapi. Ini semua yang dibuat oleh siswa kami. Ini buat mereka. Kemudian saat pelajaran berlangsung tidak boleh ada yang bermain atau ribut, termasuk ibu guru yang tadi, ya. Sementara kayak begini, kurang lebih kayak begini, ya, itu ada membunyikan HP, jadi ada suara HP yang mengganggu kondisi di kelas, sehingga ya terjadilah yang artinya kita tidak bisa konsen dalam memberikan materi. Hal ini termasuk kalau seandainya ini dalam kelas mungkin sudah melanggar daripada keyakinan kelas kita. Ya kurang lebih kayak begitu ya. Kemudian tugas diselesaikan tepat waktu. Jadi kita memberikan waktu. Ya kita bisa melihat kira-kira ini waktunya berapa lama, ya, itu. Kemudian hormat kepada bapak ibu guru dan sesama teman, ya, sesama teman. Ini yang dibuat oleh siswa kami. Nah, kemudian, ya, nah ini bapak ibu, ini yang dilakukan siswa kami. Ini mereka itu membuat keyakinan kelas itu dalam bentuk catatan atau kertas-kertas kecil yang kemudian kami tempel di papan tulis. Atau kita tempel dulu di awalnya ya, kita tempel dulu mungkin di kertas atau di mana atau di papan tulis. Ya, mereka tempel semua apa yang mereka telah buat. Nah ini yang terjadi. Nah ini coba lihat. Ini sudah banyak sekali. Itu yang mereka tempel. Kemudian setelah itu, setelah semua kita tempel, maka akan kita rangkum sehingga menjadilah itu keyakinan kelas kita. Kurang lebih kayak begitu Bu, untuk menerapkan keyakinan di keyakinan kelas kita. Jadi saya rasa perlu kita contoh Bapak Ibu ya, perlu kita terapkan di kelas kita. Jangan kita membuat peraturan yang kira-kira maunya Bapak Guru. Jangan. Ayo kita berikan kebebasan kepada siswa kita. Kita berikan kemerdekaan kepada siswa kita. Ya, supaya mereka bisa juga berbuat sesuai dengan keyakinan mereka. Berikan kebebasan Bu, berikan kemerdekaan. Sekarang bukan lagi zamannya, sekarang adalah Indonesia merdeka, belajar merdeka. Itu, ya, oke. Mungkin masih ada sedikit di sini. Ini pembiasaan kuliah, pembiasaan ini upacara
upacara pada hari Senin ini. Kemudian bisa mereka mau masuk kelas, mereka sebaiknya seyogyanya mereka berbaris di depan kelas, dan kita harusnya ada di sini, Bapak Ibu ya. Kita harusnya ada di sini. Oke, saya lanjut ke materinya tadi. Kembali ke laptop. Nah, itulah keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Di sini kebutuhan dasar manusia, unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis ataupun psikologisnya. Kemudian yang bertujuan itu mempertahankan kehidupannya ataupun kesehatannya. Ya, saya perlihatkan lagi. Nah, ini ada 5 dasar hal-hal yang siswa harapkan. Ya, ini ada 5 dari kebutuhan dasar manusia itu. Ini ada 5. Oke, coba lihat. Yang pertama adalah fisiologisnya. Ya, apa itu fisiologisnya? Itu berkaitan dengan makanan, minuman, tempat tidur, atau kebutuhan berkaitan dengan hidupnya mereka. Jangankan anak, kita juga manusia, kita sendiri itu membutuhkan makanan. Itu harus terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, itu harus terpenuhi. Kemudian itu rasa aman. Keamanan, keteraturan, dan kestabilan. Anak itu membutuhkan, dia harus merasa nyaman, dia harus merasa aman di dalam kelas. Tidak perlu lagi yang seperti Bapak Ibu sampaikan tadi, Ibu Satria yang tadi sampaikan bahwa penghukum. Jangan, hindari lagi itu. Siswa tenang dalam kelas dikarenakan karena dia selalu dihukum. Di saat kita tidak ada dalam kelas, dia tidak percaya, pasti ribut. Tetapi jika kita menerapkan rasa aman ini kepada mereka, kita tidak melakukan penghukuman apa segala. Ini penghukuman nanti kita bahas ya, nanti bahas di restitusinya, penyelesaiannya nanti. Ya, dia akan merasa aman. Saya memiliki cinta daripada, tapi tanda kutip ya, cinta di sini bukan cinta kayak bagaimana Bapak Ibu ya. Ini ya perlu kita. Ini cinta kayak antara ayah dan anak. Dia guru dengan siswa. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada penghargaan. Ya, tadi sudah dijelaskan juga tadi berkaitan dengan penghargaan. Ya, di sini penghargaan itu kita menghargai bukan dalam artian memberikan semacam materi. Pemberian aplaus saja itu sudah sangat menghargai. Jadi umpama siswa tampil ke depan kelas menyelesaikan itu, kita membiasakan memberikan aplaus kepada siswa kita jika berhasil menyelesaikan. Ya, jadi membudayakan kita bisa menghargai hasil karya orang lain. Karena yakin dan percaya Bapak Ibu, itu kita juga membutuhkan yang namanya penghargaan itu. Ya. Kemudian ada aktualisasi diri, pengembangan diri. Ya, di pengembangan diri ini yang kita butuhkan apa? 1, mandiri. Kita harus bisa mandiri Bapak Ibu ya. Kita harus bisa mandiri di sini. Siswa juga harus bisa mandiri. Bukan bahwa kita mengajari mereka, tidak. Kita mereka dia akan mengharapkan itu, diupayakan supaya dia lebih mandiri, dia lebih bisa berkarya sendiri. Ya. Kemudian apa lagi? Dia itu adalah realistis dari aktivitas sendiri.
siswa tidak akan ribut. Dia akan tenang, Bapak Ibu, karena dia sudah terpenuhi rasa aman. Kemudian berkaitan dengan sosial, kita manusia ya membutuhkan orang lain, Bapak Ibu. Bukan cuma kita, ya, bukan cuma anak, tetapi kita juga itu membutuhkan lingkungan kita, ya, membutuhkan teman-teman kita, karena kita memang adalah makhluk sosial, ya. Kita membutuhkan cinta, kita membutuhkan kasih sayang. Siswa juga demikian, Bapak Ibu. Ya, siswa juga demikian. Mereka membutuhkan rasa sayangnya kepada ibu guru, bapak gurunya, cintanya bapak guru, ibu guru. Saya teringat kemarin kejadian teman kemarin kecelakaan di sana di Megawata sana. Itu bapak ibu guru saya, Pak. Itu guru saya. Dan sampai sekarang saya masih terngiang di ingatan saya katakan orang itu tidak meninggal. Kenapa? Karena rasa kasih sayangnya kepada kami waktu kami sekolah itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, itu. Dia sudah tertanam dalam hati kita bahwa ternyata walaupun dia sudah tidak ada, itu seakan-akan dia itu masih ada di samping kita. Nah, itulah salah satu contoh. Jadi kita berupaya supaya siswa kita merasa bahwa saya memiliki kasih sayang itu. Ya, ini kayaknya sering kita dapat, ya. Ya, betul. Ya. Hampir Bapak Ibu setiap hari itu kita merasa dihukum. Ya, apakah itu dihukum disuruh membersihkan kamar mandi, WC, apakah itu hukuman kita disuruh membersihkan pekarangan sekolah, ataukah penghukuman itu disuruh lari-lari. Ini semua sudah tidak bisa kita terapkan lagi ke siswa kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa, jangan kita hindari nih, Bapak Ibu. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang berkaitan dengan kekerasan kepada siswa. Kita hindari, Bapak Ibu, penghukum. Kemudian ada yang kedua, posisi kontrol kedua, ada membuat merasa bersalah. Kita kita membuat sistem itu, dia hatinya itu merasa bersalah. Dia itu akan tertanam di hati mereka, Bapak Ibu. Jika ini yang kita lakukan, ya, akan membuat siswa ini, kenapa saya ini? Kenapa? Mungkin ada contohnya, mungkin membuat dia siswa itu akan merasa bersalah. Salah satunya adalah gara-gara kamu sehingga kayak begini. Ini adalah perbuatan kamu. Ini temanmu begini gara-gara kamu. Itu semua adalah membuat dia merasa bersalah. Ini kita hindari. Nah, kamu tugasmu hari ini tidak masuk. Sekarang kau di sana, keluar bekerja dulu, tugasmu di luar, selesaikan dulu. Ini kita hindari. Jangan kita terapkan lagi. Ya, biar realistis, dia akan lebih terbuka, lebih apa lagi. Ya. Kemudian suka memecahkan masalah ini. Jadi jika dia aktualisasi diri ini bisa tercapai, dia akan mudah memecahkan masalah. Jadi salah satu jika orang sudah mencapai tingkatan ini, aktualisasi dirinya, dia akan merasa bahwa masalah ini tidak ada masalah, sampai gini bisa kita selesaikan. Selalu mudah, selalu ada solusi buat mereka. Karena kapan kita lihat, Bapak Ibu, ya, mungkin ada teman, ada siswa kita yang menemukan masalah. Dia sampai bingung kayak bagaimana mencari solusinya. Berarti dianggap belum mempunyai aktualisasi dirinya. Ya,
Tetapi jika salah satunya jika dia mampu mencapai aktualisasi diri, itu berarti dia itu mampu memecahkan masalah. Kemudian dia mempunyai atau suka menghargai proses. Dia bisa menghargai temannya, siswa kita ya, bisa menghargai orang lain. Berarti dia sudah mampu atau dia sudah masuk dalam aktualisasi diri. Oke. Restitusi. Nah, di sini sudah terangkum semua. Restitusi di sini ini kami bagi dua, yaitu satu berkaitan dengan segitiga restitusi dan satu berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol itu adalah penghukum. Mungkin kalau zamannya Bapak Ibu, waktu penyelesaiannya ada di sini Bapak Ibu. Di sini kita selesaikan apa. Kemudian di yang ketiga, posisi kontrol ketiga adalah teman. Siswa itu diharapkan untuk kita berteman di sini. Tetapi hal ini yang ketiga ini diharapkan tidak kita laksanakan, tidak kita jalani. Jangan kita jadikan siswa itu sebagai teman kita, jangan, hindari. Kalau kemarin-kemarin ya diharapkan bisa berteman dengan siswanya. Sekarang kita hindari, jangan kita lakukan. Yang kita diharapkan itu adalah pada posisi pemantau, ya, pada posisi pemantau dan posisi manajer. Pada posisi ini pemantau, kita akan memberikan semacam apa ya, mengharapkan siswa untuk bisa salah satunya adalah berkolaborasi dengan teman-teman mereka, ya, di bagian pemantau ini. Salah satunya itu, ya, oke. Kemudian ada di segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi kalau menurut saya, ya, menurut saya ini adalah bagian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Coba kita selesaikan masalah di kelas kita, di sekolah kita dengan sistem segitiga restitusi, tidak dengan penghukum, tidak dengan membuat bersalah. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Kita panggil, kita ajak bercerita, kenapa nak? Apa yang menyebabkan sehingga kamu melakukan ini? Ya. Kenapa ini harus kamu lakukan? Kenapa tugasmu tidak? Kita berikan dulu kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan, ya, mengutarakan penyebab daripada apa yang dia telah lakukan. Setelah kita menstabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Ya, kita validasi. Apa itu validasi, Pak? Kita di sini tadi adalah menstabilkan, kemudian di sini kita menanyakan, ya, karena kita telah buat keyakinan kelas, kita tanyakan, nah, dari perbuatan ini, nah, mana keyakinan kelas yang kita langgar? Tidak jadi kali lagi baru-baru Bapak Ibu, tidak jadi kali lagi kali bilang, ma jangan aku terlambat datang ke sekolah. Tidak perlu lagi, tidak, bukan zamannya lagi Bapak Ibu, ya, bukan zamannya lagi. Tetapi kita salah satunya adalah memvalidasinya. Contoh Bapak Ibu, ya, berkaitan dengan ini, sering kita tonton di video-video di YouTube di mana itu ada siswa, ya, ada siswa setiap hari itu ada 3, kalau saya tidak salah ya, lupa ingat, itu ada, bukan 3 hari pekan ya,
itu setiap hari itu telat. Hari pertama telat masuk sekolah. Hari kedua masih telat masuk sekolah. Ya. Hari ketiga sudah tidak datang ke sekolah. Ya ini kayaknya sering kita dapat ya. Ya, betul. Ya. Hampir Bapak Ibu setiap hari itu kita merasa dihukum. Ya, apakah itu dihukum disuruh membersihkan kamar mandi WC? Apakah itu hukuman kita disuruh membersihkan pekarangan sekolah? Ataukah penghukuman itu disuruh lari-lari? Semua sudah tidak bisa kita terapkan lagi ke siswa kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa, jangan kita hindari nih Bapak Ibu. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang berkaitan dengan kekerasan kepada siswa, itu kita hindari Bapak Ibu. Penghukum. Kemudian ada yang kedua, posisi kontrol kedua, ada pembuat merasa bersalah. Kita kita membuat siswa itu, ya hatinya itu merasa bersalah. Itu akan tertanam di hati mereka, Bapak Ibu. Jika ini yang kita lakukan, ya, akan membuat siswa ini, kenapa saya ini? Kenapa? Mungkin ada contohnya, mungkin pembuat dia siswa itu akan merasa bersalah. Salah satunya adalah umpama gara-gara kamu sehingga kayak begini. Ini adalah perbuatan kamu. Ini temanmu begini gara-gara kamu. Itu semua adalah pembuat dia merasa bersalah. Ini kita hindari. Nah, kamu tugasmu hari ini tidak masuk. Sekarang kau di sana, keluar bekerja dulu, tugasmu di luar, selesaikan dulu. Ini kita hindari. Jangan kita terapkan lagi. Ya, siswa tidak akan itu. Dia akan tenang, Bapak Ibu, karena dia sudah terpenuhi rasamu. Kemudian berkaitan dengan sosial, kita manusia ya membutuhkan orang lain, Bapak Ibu. Bukan cuma kita, ya, bukan cuma anak, tetapi kita juga itu membutuhkan itu, membutuhkan lingkungan kita, ya, membutuhkan teman-teman kita, karena kita memang adalah makhluk sosial, ya. Kita membutuhkan cinta, kita membutuhkan kasih sayang. Siswa juga demikian, Bapak Ibu. Ya, siswa juga demikian. Mereka membutuhkan rasa sayangnya kepada ibu guru, bapak gurunya, cintanya bapak guru, ibu guru. Saya teringat kemarin kejadian teman kemarin kecelakaan di sana di Bekabata sana. Itu bapak ibu guru saya, Pak. Itu guru saya. Dan sampai sekarang saya masih terngiang di ingatan saya katakan orang itu tidak meninggal. Kenapa? Karena rasa kasih sayangnya kepada kami waktu kami sekolah itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, itu. Dia sudah tertanam dalam hati kita bahwa ternyata walaupun dia sudah tidak ada, itu seakan-akan dia itu masih ada di samping kita. Nah, itu adalah salah satu contoh. Jadi kita berupaya supaya siswa kita merasa bahwa saya memiliki kasih sayang itu. Siswa tidak akan itu. Dia akan tenang, Bapak Ibu, karena dia sudah terpenuhi rasamu. Kemudian berkaitan dengan sosial, kita manusia ya membutuhkan orang lain, Bapak Ibu. Bukan cuma kita, ya, bukan cuma anak, tetapi kita juga itu membutuhkan itu, membutuhkan lingkungan kita, ya, membutuhkan teman-teman kita, karena kita memang adalah makhluk sosial, ya. Kita membutuhkan cinta, kita membutuhkan kasih sayang. Siswa juga demikian, Bapak Ibu. Ya.
siswa juga demikian. Mereka membutuhkan rasa sayangnya kepada ibu guru, bapak gurunya, cintanya bapak guru, ibu guru. Saya teringat kemarin kejadian teman kemarin kecelakaan di sana di Bekabata sana. Itu bapak ibu guru saya, Pak. Itu guru saya. Dan sampai sekarang saya masih terngiang di ingatan saya katakan orang itu tidak meninggal. Kenapa? Karena rasa kasih sayangnya kepada kami waktu kami sekolah itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, itu. Dia sudah tertanam dalam hati kita bahwa ternyata walaupun dia sudah tidak ada itu seakan-akan dia itu masih ada di samping kita. Nah itulah salah satu contoh. Jadi kita berupaya supaya siswa kita merasa bahwa saya memiliki kasih sayang itu. Penyelesaiannya ada di sini, Bapak. Di sini kita selesaikan. Apa? Kemudian di yang ketiga, posisi kontrol ketiga adalah teman. Siswa itu diharapkan untuk kita berteman di sini. Tetapi hal ini yang ketiga ini diharapkan tidak kita laksanakan, tidak kita jalani. Jangan kita jadikan siswa itu sebagai teman kita, jangan hindari. Kalau kemarin-kemarin ya diharapkan bisa berteman dengan siswanya. Sekarang kita hindari, jangan kita lakukan. Yang kita diharapkan itu adalah pada posisi pemantau, ya, pada posisi pemantau dan posisi manajer. Pada posisi ini pemantau kita akan memberikan semacam mengharapkan siswa untuk bisa salah satunya adalah berkolaborasi dengan teman-teman mereka, ya, di bagian pemantau ini. Salah satunya itu, ya, oke. Kemudian ada di segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi kalau menurut saya, ini adalah bagian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Coba kita selesaikan masalah di kelas kita, di sekolah kita dengan sistem segitiga restitusi, tidak dengan penghukum, tidak dengan membuat. Oke, Bapak Ibu, itu tadi penjelasan kami atau berkaitan dengan budaya positif di kita dari beberapa bagian yang masuk restitusi. Mungkin dari pemaparan kami mungkin ada yang masih perlu Bapak Ibu gali tentang ini. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan Pak. Mungkin bisa disebutkan nama, kemudian tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sementara mungkin di kegiatan sehari-hari di lingkungan pendidik bisa saja masyarakat rekan-rekan pendidik yang menggunakan metode-metode yang memberi penghargaan kepada peserta didik. Pertanyaan saya, jika metode penghargaan ini memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dan lagi bisa digunakan atau apa
sehingga anak bisa termotivasi, kurang lebih kayak begitu. Oke. Jadi Bapak Ibu, yang benar tadi kami sudah jelaskan bahwa jangan dikasih hukuman, ya, yang kita paham bahwa hukuman itu memang jelas-jelas mungkin dari fisiknya, dari mentalnya mungkin itu bisa rusak, tetapi jika termasuk dari sini adalah penghargaan itu jangan sekali kita upayakan untuk kita hindari. Salah satu contoh itu saya sudah pernah jelaskan di sekolah. Anak-anak yang hari ini, terutama di Bapak Ibu yang kelas 1 itu sangat-sangat peka dengan yang kayak demikian. Itu pemberian bunga-bunga jika berhasil menjawab pertanyaan itu sudah sangat-sangat merusak mental sosial. Hari ini dia jawab benar, diberikan bunga-bunga. Besok dia jawab benar, diberikan lagi bunga. Tunggu nih hari ketiga Bapak Ibu. Kita lihat atau boleh kita buktikan. Bisa kita coba di kelas kita. Berikan bunga-bunga hari ini. Besok berikan lagi bunga-bunga. Tunggu hari ketiga Bapak Ibu. Pasti dia akan menunggu mengharapkan itu lagi. Dan jika itu tidak diberikan, mereka kecewa. Ya, mereka kecewa. Tadi, apalagi kalau yang 2 hari pertama itu dia tidak mendapat kesempatan untuk
Demikian